Presiden dorong konsistensi transformasi pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan, perlunya konsistensi transformasi di dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Menurut Jokowi, konsistensi transformasi pengelolaan kekayaan alam ini merupakan salah satu kunci yang akan berkontribusi bagi Indonesia untuk bisa masuk jajaran negara dengan ekonomi paling besar di dunia. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia telah melakukan pemetaan, mapping tentang tahap-tahap yang hendak dicapai. Pertama, pada 2030-an, target Indonesia adalah masuk nomor 7 GDP paling besar dunia. Kedua, pada target berikutnya, saat Indonesia memasuki Indonesia Emas, maka Indonesia sudah masuk negara keempat atau kelima besar ekonomi dunia. Target dari yang sudah kita hitung, nanti di tahun 2030-an, Indonesia akan masuk nomor 7 GDP yang paling besar dunia. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah masuk ke 4 besar atau 5 besar ekonomi dunia. Asal konsistensi ini terus kita jaga. Dalam pandangan Jokowi, kalkulasi rasional target-target di atas hanya bisa dicapai jika semua pihak gigih di dalam menjaga konsistensi di dalam transformasi pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Transformasi pengelolaan sumber daya alam seperti apa yang dimaksudkan Jokowi akan membawa nilai tambah bagi ekonomi Indonesia. Jawaban Presiden Jokowi tegas. Pertama, transformasi yang dimaksudnya adalah menghentikan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi industri yang telah dilakukan. Dengan kata lain, Indonesia harus mulai terobosan baru dengan mengekspor bahan setengah jadi atau sudah jadi. Sebab, nilainya jauh lebih besar daripada ekspor bahan mentah. Disinilah, nilai tambah yang bisa diperoleh dari terobosan ekspor ini. Jokowi mewanti-wanti terkait penghentian ekspor bahan mentah ini. Bahkan, dengan tegas, dia bilang agar jangan takut atau ragu kalaupun terobosan ekspor ini digugat dunia internasional. Intinya, jangan ada lagi ekspor bahan mentah. Kedua, pengambil alihan saham perusahaan asing yang mengelola potensi kekayaan alam Indonesia. Ini adalah transformasi kedua. Langkah ini juga dapat menciptakan lompatan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia. Terbukti saat ini, ketika Indonesia berhasil menguasai saham, misal PT Freeport Indonesia dan Blok Rokan, pendapatan untuk negara makin besar. Mulai dividen 51%, perolehan pajak dan PNBP lebih besar, dan bea ekspor lebih besar. Tambah nilai tambah nanti akan melompat. Saya suruh ngitung kemarin Bu Menteri Keuangan, coba dihitung. Kita dari Freeport ini dapat berapa sih? Dulu ya dapat dividen 9%. Sekarang kita dapat dividennya 51%, dapat pajaknya jelas lebih besar, dapat penerimaan negara bukan pajak PNBP lebih besar, kemudian dapat biaya ekspor juga lebih besar. Setelah dihitung-hitung dari pendapatan mereka, kita 70% itu masuk ke negara. Dari yang sebelumnya hanya dividen 9%.